Pemirsa, sering kita menganggap bahwa kecerdasan itu hanya ditunjukkan pada saat anak mampu membaca, menulis, dan berhitung. Padahal sebetulnya ada banyak kecerdasan, yaitu pertama kecerdasan bahasa. Kecerdasan bahasa itu ditunjukkan pada saat anak mampu mengkomunikasikan kebutuhannya melalui bahasa. Kecerdasan matematik yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami angka dan ukuran. Selanjutnya kecerdasan naturalis yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami alam sekitarnya. Kemudian kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami orang lain. Dan kecerdasan intrapersonal yaitu bagaimana anak memahami dirinya sendiri. Selanjutnya adalah kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yaitu bagaimana anak memahami nada dan irama serta alat-alat musik. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan kinestetik, yaitu kecerdasan bagaimana anak mampu mengolah tubuhnya dan memanfaatkan seluruh tubuhnya untuk suatu kegiatan yang aktif. Kecerdasan visual spasial yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami ruang dan mengembangkan imajinasinya. Dan terakhir adalah kecerdasan spiritual, yaitu kecerdasan bagaimana anak memahami konsep-konsep religi. Nah, seluruh kecerdasan majemuk itu dapat dikembangkan tidak hanya melalui kegiatan baca tulis hitung, umpamanya kegiatan melipat. Banyak guru dan orang tua masih menganggap bahwa kegiatan melipat itu hanya bersifat dekoratif. Padahal ketika anak melakukan kegiatan melipat, seluruh kecerdasan majemuk itu dapat dikembangkan. Nah, sudahkah kita memahami seluruh kecerdasan majemuk itu dan bagaimana menstimulasinya pada anak usia dini, baik di rumah maupun di lembaga PAUD? Yuk kita lihat. Iya, teman-teman semua, hari ini kita mau membuat betul, kapal atau Seringkali kegiatan melipat hanya dikaitkan dengan seni melipat atau disebut origami. Padahal dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aktivitas melipat itu diperlukan. Nah, untuk anak usia dini, melipat sebaiknya lebih ditujukan untuk memperkuat kemampuan motorik halusnya, mempertajam visual spasialnya, dan memahami apa guna melipat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terlihat di tayangan adalah guru yang mengajak anak melipat kertas untuk berkarya seni atau disebut origami. Guru memberikan tugas melipat dengan bentuk yang sama. Ia lupa dengan tahap perkembangan anak yang berbeda-beda. Jika guru memberikan tugas yang sama, apalagi melipat sesuatu yang sulit yang ditujukan untuk dekorasi atau origami, akhirnya guru juga yang membantu membuatkan anak satu persatu. Yang terjadi adalah anak hanya menonton guru melipat kertas membuat karya seni origami. Itu berarti bahwa kegiatan tersebut belum berpusat pada anak. Iya, nah kalau sudah jadi seperti ini, nanti kita tempel deh kayak ini deh. Wah, keren nggak? Keren. Ya, waktu aku buat main di rumah. Nanti bisa dimainkan deh. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik. Syukur Ibu. Ibu perkenalkan, nama saya Diana Surya. Saya di sini ingin berbagi pengalaman saya 10 tahun mendidik anak usia dini di lembaga PAUD. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat. Tadi kita sudah melihat ya Bu, bagaimana di sebuah lembaga PAUD dilakukan kegiatan melipat. Karena tema kita hari ini memang kegiatan melipat untuk mengembangkan kecerdasan majemuk. Iya, Bu. Yang tadi saya lihat kan biasanya kalau di sekolah-sekolah kita ingin memberikan melipat itu yang terbaik buat anak-anak, yang menarik juga. Tetapi kadang-kadang anak-anak tuh kesulitan, Bu. Terus akhirnya guru yang membantu gitu, karena kita akan melihatkan ke orang tua biar anak tersebut bisa melipat dengan baik dan hasilnya yang bagus. Itu bagaimana tuh, Bu? Kalau Ibu bagaimana setelah lihat di sini? Nah, seandainya anak-anak itu masih terus dibantu sama gurunya, nanti
dampak psikologis anak bagaimana ya Bu ya? Ya, memang tidak mudah ternyata ya. Kita ingin agar kegiatan melipat itu menarik, kemudian bukan hanya kemampuan melipat dan hasilnya yang ingin kita perlihatkan ke orang tua, tetapi juga bagaimana kemandirian itu muncul serta kecerdasan majemuknya. Jadi nanti kita juga bisa lakukan ke anak ya kegiatan-kegiatan melipat yang lebih mengarah kepada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dia. Biarkan anak melipat sendiri sesuai dengan kemampuan dan tahapannya dia melipat. Dan yang kita lihat itu bukan hasil karyanya tetapi proses dia melipat. Jadi ada tahapan-tahapannya. Begitu. Jadi guru juga nggak harus capek ngebantu anak yang sulit melakukannya atau anak yang sudah bisa bosan menunggu. Jadinya kita berikan hal-hal kegiatan-kegiatan yang melipat yang sesuai tahapan anak. Sebetulnya di pendidikan anak usia dini yang kita ingin kembangkan yang terutama adalah kemandirian dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya kan Bu? Iya, betul. Nah jadi yang kita lakukan adalah bagaimana proses itu dilakukan secara berulang-ulang dan bertahap. Jadi tidak langsung yang rumit. Jadi gunakan dulu tahap melipat yang paling sederhana dan gunakan kegiatan melipat itu sebagai suatu kemampuan untuk membangun life skill-nya dia. Jadi untuk meningkatkan dalam rangka membantu kebutuhan hidup dia, misalnya melipat baju itu kan ya kemandiriannya dia akan terbentuk dan semua itu ada tahapannya. Pemirsa, saya akan kembali setelah ini untuk berbagi tips bagaimana mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini melalui kegiatan melipat. Jangan kemana-mana. Pemirsa, masih di program Guruku. Kali ini kita mengangkat tema bagaimana mengoptimalkan kecerdasan majemuk anak usia dini melalui kegiatan melipat. Saya akan terjun langsung ke lembaga PAUD dan ibu-ibu bisa nanti melihatnya di monitor ini. Saya tinggal dulu ya. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Bu Guru. Apa kabar hari ini? Baik. Nih lihat, Ibu Guru sudah punya banyak sekali depan Ibu Guru. Kira-kira buat apa ya? Lipat. Melipat. Bisa buat apa lagi? Perahu. Bikin perahu, Pesawat. bikin pesawat. Bebek. Berapa mau bikin mobil? Bebek. Bikin bebek? Aku bisa bikin rumah. Bisa bikin rumah. Dua. Aku bikin pesawat. Ada juga di sana. Apa itu? Bikin baju. Baju. Siapa yang sudah bisa melipat baju bantu mama? Yang saya lakukan dengan anak dalam kegiatan melipat adalah mengajak anak memahami bahwa melipat itu diperlukan dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya melipat baju, membungkus kado atau kue, menggulung kaos kaki, dan membuat mainan. Nah, ternyata itu lebih menyenangkan buat anak dan lebih bermakna. Untuk membersihkan tangan kita. Buat bersihin kaki. Buat bersihin kaki boleh. Ini Anduk. kecil ya. Demikian ya. Caranya menggulung kaos kaki.
Gulungnya dari sini, Dava. Lihat. Lihat dulu ya. Nih, digulung. Oke, sekarang Ibu Dian mau jelaskan lagi yang lain. Ini untuk apa ya? Daun pisang. Daun pisang, biasanya orang pakai daun pisang untuk apa? Nah, untuk alas makan. Ya. Bisa. Ya, untuk alas makan. Untuk apa lagi ya? Ada loh yang diisi dengan nasi, digulung-gulung. Lemper. Apa? Lemper. Ternyata banyak ya gunanya daun ini ya. Dan kita bisa lipatnya. Misalnya, kalau untuk kue, ya biasanya kita taruh kue ini kura-kuranya kue ya. Nah, biasanya ini kue, lihat. Kita bungkus, kita lipat ke belakang, lipat lagi. Wah, tahu nggak kue apa ini? Aku tahu kue apa. Kue apa? Tisu. Kue tisu, dalamnya tisu. Ya. Sudah mau mulai melipat? Sudah? Bisa sendiri-sendiri? Ingat ya aturan main, tunggu dulu. Aturan mainnya apa? Ambil mainannya, kerjakan, lalu selesaikan. Kalau sudah selesai, lapor Ibu Dian, baru ambil lagi yang lain. Saat anak melipat, ia bisa mencoba dengan berbagai macam cara dan dengan berbagai macam media. Proses adalah yang terpenting, dan untuk terampil, prinsipnya adalah semakin sering anak melakukan akan semakin terampil, dan yang paling penting lagi, anak tahu apa gunanya ia melakukan kegiatan melipat untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sudah tuh. Iya, hebat. Yuk, Boleh bungkus. tinggal satu dua. Aku sama Dini. Oke, terima kasih. Bikin pesawat apa? Jet. Jet. Pegangnya yang ini. Wah, kamu nih kak. Lalu kalau kita melipat harus dibalik dulu. Lipat lagi satu lagi. Terus Andi nih selesai sudah bermainnya. Ya, waktunya 5 menit untuk beres-beres. Ya. Beres-beres. Ayo beres-beres. Nih, tadi sudah ada yang bisa melipat baju ini. Teman kita namanya Nada. Ye, tepuk tangan buat Nada. Hebat. Besok Nada bisa bantu mama di rumah. Lipat, lipat baju. Nah, terus Dava juga bisa loh bikin sesuatu. Wow, apa ini? Kado ya Dava ya. Saya juga bisa Hebat, Nada bisa bungkus kado, nak. Kado kecil. Terus ini siapa ini? Hisham. Ada lagi yang bungkus kado, siapa lagi ya? Ah, ini tidak ada nama, siapa punya? Ini Nada. Oh iya, ada Nada. Nada bungkus kado juga. Nah, ada lagi yang lain nih, yang bikin lain. Dibuat mainan apa ya kira-kira ya? Pesawat. Pesawat. Siapa yang bikin ini tadi? Safir. Xavier. Hebat ya Xavier ya. Dengan pesawat kita bisa pergi ke mana-mana. Bandara bisa. Ke mana-mana. Singapura. Ke
ke Singapura? Malaysia. Nah, Amerika tadi ke Indonesia. Cina. Ada yang melipat ini tadi. Ada yang membungkus ini apa? Apa? Ya, Si hebat. Dinda. Ya, nanti di rumah kaos kaki kita harus dirapikan seperti ini supaya tidak Oh, ntar kalau dibuka ntar itu ya digulung-gulung biar tidak hilang. Ada pasangannya Safir. Mainnya selesai dulu ya. Ternyata kegiatan melipat itu bukan hanya untuk dekorasi loh. Tadi kita sudah lihat bagaimana saya berinteraksi dengan anak-anak untuk melakukan kegiatan melipat yang menyenangkan dan tidak sulit. Hasilnya digunakan untuk mereka bermain. Setelah ini saya akan berbincang langsung dengan orang tua murid dan guru untuk bicara tentang multiple intelligence. Jangan kemana-mana. Masih di program Guruku. Kali ini tema kita tentang melipat untuk mengembangkan kecerdasan majemuk anak usia dini. Tadi saya sudah berinteraksi langsung dengan anak-anak. Bagaimana Bu, sudah lihat kan? Iya Bu, kalau dari yang tadi Ibu tunjukkan itu kan melipatnya menggunakan bahan-bahan yang tidak berwarna gitu Bu, terus kurang menarik, terus nanti ke orang tua juga melihat hasilnya kok kayak gini gitu tuh. Bagaimana tuh Bu solusinya menurut Ibu? Memang kelihatannya Bu ya, kalau kita bandingkan dengan tadi yang pertama ini kelihatan dengan kertas warna yang bright gitu kan, kemudian ditempel dan biasanya dipajang gitu, digantung-gantung, dan memang ini menarik dari segi warna. Tetapi kita mesti ingat ya, kertas ini kan Ibu tahu lah harganya mahal gitu ya. Sedangkan itu harus dilakukan berulang-ulang untuk dia bisa mencapai ke tahap melipat yang seperti ini. Dan ini biasanya bisa dilakukan mungkin setelah semua jari-jari otot-otot di pergelangan tangannya dia sempurna. Dan menurut penelitian itu bisa sempurna ketika dia berusia 8 tahun. Jadi biasanya kegiatan melipat seperti ini, origami, itu di SD kelas 2, kelas 3 ya. Nah akhirnya akan jadi seperti ini. Kan sayang kan? Cuma ya nggak jadi berbentuk apa-apa. Kalaupun jadi gurunya yang